Mencari ilmu itu wajib bagi muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hadirnya kita malam hari ini dicatat Allah sebagai amal sholih yang berbuah surga besok di yaumil qiyamah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat beliau besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya mengisi adalah Ustaz Alma, tetapi Ustaz Alma sore tadi mohon izin tidak bisa bersama kita, dan sebagaimana biasa daripada kosong pepatahnya adalah tidak ada rotan akar pun jadi apa boleh buat. Mudah-mudahan Ustaz Alma senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi kesehatan, diberi sakinah mawaddah warahmah agar bisa membersamai kita. Allahumma amin. Dan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan Ustaz Alma. Ustaz Alma urut dari atas HPT. Kalau ganti Ustaz Alma itu urut dari bawah ya. Biar nggak tembok. Jangan sampai Ustaz Alma nanti memberi materi kemudian kita mengatakan kemarin sudah dibahas, jangan sampai seperti itu. Nah, ini ada pokok bahasan di akhir HPT Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, yaitu kitab-kitab masalah-masalah. Jadi ada beberapa masalah yang dibahas dalam HPT Himpunan Putusan Tarjih. Kemarin pertemuan terakhir dengan saya kita membahas hukum meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya apa? Haram tentunya ya. Wong dene ada saja orang yang percaya bahwa setelah Nabi Muhammad itu ada nabi-nabi palsu. Ya. Kita bahas kemarin ada 7 nabi palsu yang hidupnya itu pada zamannya Rasulullah. Ada yang hidup pada zaman Rasulullah, ada yang mendapatkan diri sebagai nabi palsu. Setelah Rasulullah wafat, ada juga nabi palsu. Nabi palsu yang paling ngetop pengikutnya itu sampai 40.000 orang. Bayangkan coba, orang pada waktu itu jumlahnya berapa? Ya kan? Pengikutnya sudah sampai 40.000 orang dalam riwayat, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab ini didukung dengan dana yang besar sehingga pengikutnya juga banyak. Nah, Musailamah al-Kadzdzab ini juga kenapa kok bisa menjadi besar? Karena didukung juga oleh seorang murtadin pada waktu itu. Siapa? Masih ingat? Ar-Rajal bin Unfuah. Ingat ya? Kisah Ar-Rajal bin Unfuah perlu kita sampaikan untuk menjadi ibrah, pelajaran bagi kita, dan agar supaya kita senantiasa berhati-hati dengan godaan syaitan yang tertutup. Ya, saya ulang lagi ya. Ar-Rajal bin Unfuah ini adalah dulunya sahabat, tapi sahabat itu salah satu kriterianya adalah orang yang hidup sejaman dengan Nabi. Orang itu pernah berjumpa dengan Nabi. Kalau hidupnya sejaman dengan Nabi, tapi nggak berjumpa dengan Nabi, namanya sahabat bukan? Bukan. Terus yang ketiga, orang itu beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal itu sahabat atau bukan? Bukan, ya. Kalau Abu Jahal ini pamannya
Abu Lahab juga bukan. Jadi, Abu Nawas semakin bukan. Abu Nawas itu kan jauh ini pada masa Bani Abbasiyah di Irak. Ya, nah si Ar-Rajal bin Unfwah ini Bapak Ibu itu pernah berjumpa dengan Nabi. Dia masuk Islamnya akhir-akhir, ya, masuk Islam dan kemudian dia juga ikut likok-likok bersama Nabi. Bayangkan coba, Masya Allah. Tetapi karena godaan dunia, dia keblinger, akhirnya murtad dan menjadi pengikut Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Suatu ketika di saat panas terik matahari di siang hari, kami, kata Abu Hurairah, duduk bersama Rasulullah dalam sebuah majelis. Rasulullah pada waktu itu bersabda, di antara kalian ada seseorang yang gigi gerahnya di neraka sebesar gunung Uhud. Bayangkan coba, kita manusia gigi kita kecil ya, memang gigi geraham gigi yang paling besar gigi geraham. Tapi gigi geraham itu abu karena berada di neraka, dan besarnya gigi geraham itu sebesar gunung Uhud. Bapak Ibu, gunung Uhud sama gunung Kidul besar mana? Iya, besar gunung Kidul. Cuma gunung Uhud itu kira-kira kalau kita mau ke gunung Kidul itu ada pegunungan sekitar Paku itu ya. Nah, mungkin kira-kira seperti itu besarnya gunung Uhud. Jadi gede banget kan. Nah, kemudian Abu Hurairah pada waktu itu menyaksikan bahwa sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan dia satu persatu syahid di medan perang, yang 27 kali perang pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Tinggal 2 orang, yaitu dirinya Abu Hurairah dan Ar-Rajal bin Unfwah. Ya. Abu Hurairah sudah ketar-ketir, jangan-jangan Rasulullah dulu ngendika, di antara kalian pada saat terik panas matahari itu, di antara kalian ada seseorang yang gigi gerahamnya di neraka sebesar gunung Uhud. Jangan-jangan saya mau beliin dari. Nah, tetapi ketika Rasulullah meninggal dunia, kekhilafahan diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka muncullah nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kadzdzab, dan Abu Bakar As-Siddiq akan mengangkat senjata menumpas Musailamah al-Kadzdzab. Kenapa? Karena kalau dibiarkan pastilah Musailamah al-Kadzdzab ini akan mendapatkan pengikut yang banyak. Kalau kemungkaran dibiarkan, pasti orang-orang akan menganggap bahwa kemungkaran itu sebuah kebenaran. Gitu betul. Akhirnya Abu Bakar sudah bersiap untuk mengirim pasukan untuk membasmi Musailamah al-Kadzdzab, tetapi ada usul dari Ar-Rajal bin Unfwah ini. Wahai Khalifah, bagaimana kalau aku diutus oleh engkau untuk melobi Musailamah al-Kadzdzab, untuk mendakwai Musailamah al-Kadzdzab? Siapa tahu Musailamah al-Kadzdzab nanti bisa kembali menjadi orang beriman lagi. Kira-kira bagus apa enggak ini usulnya? Kalau bagus ya. Terus kemudian dipersilakan, kemudian berangkatlah si Ar-Rajal bin Unfwah ini berjumpa dengan Musailamah al-Kadzdzab. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Alih-alih mendakwahi Musailamah al-Kadzdzab, Ar-Rajal bin Unfwah malah tergiur dengan pengikut Musailamah yang begitu banyak dan sumbangan-sumbangan harta dari pengikutnya yang begitu banyak. Akhirnya apa? Kepencut, tidak jadi berdakwah, malah jadi pengikut. Nah, setelah Ar-Rajal bin Unfwah itu ikut, itu pengikutnya Musailamah tambah banyak lagi. Kenapa? Karena mereka itu berasumsi
kalau Ar-Rajal bin Unfuah sahabatnya Nabi itu ikut Musailamah al-Kadzab, berarti Musailamah benar-benar seorang Nabi dan Rasul. Sehingga dikatakan fitnahnya Ar-Rajal ini lebih besar lagi efeknya daripada fitnahnya si Musailamah al-Kadzab. Akhirnya menjadi pendukung daripada Musailamah al-Kadzab, dan akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan pasukan dan membunuh Musailamah al-Kadzab juga Ar-Rajal bin Unfuah. Bapak Ibu, ini pelajaran buat kita. Seorang sahabat saja yang sudah pernah ketemu dengan Rasulullah, manusia paling mulia di muka bumi, itu saja bisa keblinger, apalagi di zaman sekarang. Nabi-nabi palsu, ya kita kemarin sudah bahas. Ada yang mendirikan Ahmadiyah di kota Kodian, India, yang bernama Mirza Ghulam Ahmad, ya. Itu juga mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Kemudian dikoreksi oleh pengikutnya, kemudian mendirikan Ahmadiyah Lahore. Lahore itu di Pakistan. Nah, kalau yang di Pakistan ini tidak menganggap Mirza Ghulam Ahmadiyah itu sebagai nabi, tapi hanya sebagai mujtahid alias pembaharu. Jadi karena ada hadis Rasulullah bersabda 100 tahun sekali itu di kalangan umat akhir zaman akan ada seorang pembaharu, penggerak dalam dakwah. Nah, salah satu terjemahannya adalah wali songo. Nah, ini termasuk mereka-mereka yang menjadi mujtahid atau pembaharu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sekarang masalah yang ketujuh adalah masalah wanita bepergian. Wanita bepergian itu boleh nopo nggak boleh? Boleh bro. Tetapi nasibu ada aturan mainnya, tentunya seperti itu. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang sempurna. Apa-apa diatur di dalam Islam. Luar biasa ya. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, semuanya ada aturan di dalam Islam. Agama satu-satunya yang ada aturan lain hanya Islam saja. Agama yang lain membingungkan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nggak usah baca Arabnya ya, karena Arabnya gundul semua. Saya juga nggak bisa baca. Tapi ini masalah safar al-mar'ah, masalah wanita bepergian. Nah, kita langsung ke terjemahan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Muhammadiyah itu tidak bermadzhab. Jadi ada 4 mazhab. Mazhab siapa saja? Imam, ya Imam Syafi'i. Itunya Imam Syafi'i siapa? Gurunya Imam Syafi'i, Imam Maliki, ya, mazhab Maliki. Kemudian Syafi'i. Terus kemudian Malik tadi sudah, Maliki sudah, ya. Terus Syafi'i, terus Hambali, terus Hanafi. Ini nasibu 4 ini cuman antara guru sama murid, guru sama murid, guru sama murid gitu. Tetapi ada perbedaan pandangan, masya Allah ya. Jadi perbedaan fikih itu sesuatu yang lumrah, wajar, jangan dipersoalkan. Seperti Muhammadiyah tidak pakai kunut subuh. Nah, tetapi Imam Syafi'i, ya, teman-teman sekitar yang hadirin itu senantiasa kunut subuh. Bahkan Ustaz Abdul Somad itu pernah menyampaikan Imam Syafi'i itu kunut subuh. Setiap sholat subuh kunut sampai meninggal dunia. Dan apabila beliau lupa tidak kunut, maka beliau sujud sahwi seperti lupa gerakan sholat. Insyaallah kan? Ini kata Ustaz Abdul Somad tentang kunutnya Imam Syafi'i subuh. Nah, tetapi imam yang lain tidak mengharuskan kunut, termasuk kita Muhammadiyah itu tidak mengharuskan kunut.
Ada doa kunut, tapi kunutnya kunut nazilah, yaitu ketika Rasulullah diminta untuk mengirimkan guru-guru ngaji sebanyak 70 orang guru ngaji. Dikirimkan ke sebuah kaum, tetapi ternyata yang terjadi 70 guru ngaji itu sampai di sana di kaum itu dibunuh semua. Kemudian Rasulullah mengangkat tangan berdoa, melaksanakan kunut nazilah, ya, doa kunut untuk mendoakan kehancuran bagi orang-orang yang telah berkhianat. Lawang minta sendiri, minta dikirim guru ngaji, sampai di sana sahabat-sahabat yang 70 itu dibunuh. Nah, selama 1 bulan Rasulullah terus-terusan melaksanakan kunut nazilah, tetapi tidak hanya di sholat subuh, sholat 5 waktu Rasulullah selalu kunut. Seperti itulah yang saya praktekkan di Masjid Al-Furqan, membaca kunut nazilah, karena kemarin peringatan 1 tahun penyerangan Israel Yahudi ke jalur Gaza, ya, pada bulan kemarin, itu sudah 1 tahun, masih belum selesai. Jalur air bersih di jalur Gaza itu hanya 3% saja. Jadi mereka sangat kesulitan air. Bantuan truk-truk tangki, ya, itu lagi berjalan di rudal sama Israel. Rumah sakit juga hancur. Jadi mereka orang-orang yang saudara-saudara kita di Gaza itu kehidupannya jangan Masya Allah. Ya. Maka dari itu Pak Jazir Joko Karyan mengajak umat Islam yang tidak bisa membantu berangkat ke sana, itu setidak-tidaknya mendoakan saudara kita di Palestina akan diberi kekuatan iman dan takwa oleh Allah, diberi kesabaran, ya, dan juga mendoakan kehancuran bagi orang-orang Yahudi dan Sohyuniyin. Sohyuniyin itu orang-orang Zionis Israel. Nah, alhamdulillah kunut nazilah yang kita baca itu tidak hanya di Palestina, di Gaza, tapi kita mendoakan juga saudara kita di Suriah. Dan alhamdulillah pada tanggal 8 Desember kemarin, rejim komunis Syiah Suriah di bawah kepemimpinan Presiden Bashar al-Assad itu tumbang dengan mudahnya. Hanya 11 hari digempur oleh para mujahidin di Suriah. Ini hanya 11 hari, dan presidennya melarikan diri ke Rusia. Kenapa bisa begitu? Semuanya karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu Suriah itu selama ini mendapatkan bantuan senjata dari Rusia dan juga Iran. Tetapi Rusia sekarang sedang perang sendiri dengan Ukraina, sehingga prioritasnya tidak membantu Suriah lagi. Sehingga Suriah presidennya waktu itu bilang kepada pasukannya, sebentar lagi tunggu akan ada bantuan dari Rusia. Tetapi bantuannya tidak datang, presidennya malah melarikan diri beserta keluarganya. Ini presiden pemimpin yang zalim. Itu pahamnya, agamanya itu bukan Islam, tapi agamanya Alawi. Agama Alawi itu pecahan dari sekte Syiah. Syiah itu kalau dikatakan Islam, gimana mau dikatakan Islam? Kenapa? Karena pahamnya sangat merusak, ya. Karena terlalu cinta kepada Ahlul Bait, ya, utamanya kepada keluarga Ali bin Abi Thalib. Mereka mengasumsikan orang Syiah itu bahwa seharusnya yang menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat itu adalah Ali bin Abi Thalib, sehingga Abu Bakar As-Siddiq merebut jatah kekuasaannya Ali bin Abi Thalib.
Habis itu Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia usia 63 tahun. Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin selama 12 tahun. Itu juga dipersoalkan sama orang Syiah. Harusnya Ali bin Abi Thalib, tapi kenapa Umar yang ambil? Terus kemudian Utsman bin Affan, harusnya Ali. Lalu yang keempat Ali. Sehingga mereka orang-orang Syiah sangat membenci membenci Abu Bakar As-Siddiq, Umar, dan juga Utsman bin Affan. Nah, lalu bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah tetap sebagai Nabi dan Rasul, tetapi ajaran-ajaran imamnya jeleneh-jeleneh. Salah satunya imam-imamnya itu diyakini oleh mereka itu mengetahui kapan kiamat itu terjadi, sedangkan Allah tidak mengetahui kapan kiamat itu terjadi. Ajarannya aneh-aneh lagi. Salah satunya adalah kawin mut'ah, kawin kontrak. Kawin kontrak itu kontraknya itu bisa jangka pendek, ya, bisa 1 bulan kawin. Ya. Nah, inilah yang membuat pemuda-pemuda itu pada ikut-ikutan ajaran Syiah gara-gara ada ajaran kawin kontrak itu tadi. Yang mau boleh mendalik kalau kawin 1 bulan terus hamil, terus anaknya gimana? Kontraknya udah putus. Ya, itu Syiah. Alami ini salah satu sekte daripada Syiah. Mereka tidak meyakini Allah sebagai Tuhannya, tetapi Tuhannya siapa? Persis seperti orang-orang komunis. Maka dari itu yang dipenjara di penjara yang sangat kejam di Suriah namanya Shadnaya. Jadi kata-katanya udah kayak bahasa Rusia, Shadnaya. Di penjara itu mereka itu pada disiksa dan mereka disuruh mengatakan la ilaha illa basar, tidak ada Tuhan kecuali Basar, presidennya itu. Jadi seperti negara komunis seperti Korea Utara. Alhamdulillah Basar asal melarikan diri berbunyi sudah. Dan sekarang sudah kita di Syria, alhamdulillah bebas. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Muhammadiyah tidak bermadzhab. Nah, mazhabnya apa? Mazhabnya mencari sendiri, karena Muhammadiyah punya majelis tarjih dan tajdid. Jadi mencari sumber-sumber Quran dan hadis yang sahih-sahih yang kemudian dijadikan sebagai rujukan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya, termasuk ini yang diatur. Wanita tiada halal bagi wanita bepergian perjalanan sehari atau lebih, kecuali beserta dengan mahram atau suaminya. Biasanya para wanita itu kalau pulang ke Padang sana berhati-hati sama suaminya pun. Semua ikut, ya alhamdulillah. Berarti ada mahramnya. Tiada halal bagi wanita bepergian perjalanan sehari atau lebih kecuali beserta mahram atau suaminya. Dan kecuali, ada kecualinya lagi. Jadi dibolehkan ya, halalnya ya. Wanita bepergian untuk keperluan yang diizinkan syarak serta aman. Maka kesimpulan daripada HPT, Himpunan Putusan Tarjih, yang pertama, wanita boleh bepergian perjalanan sehari atau lebih kalau disertai mahramnya. Itu gitu. Jadi harus ada mahramnya. Nah, mahram itu yang kayak apa? Mahram itu siapa? Mahram itu berasal dari kata haram. Haram itu artinya tidak boleh. Mahram itu artinya orang yang tidak boleh dinikahi. Jadi harus diiringi dengan mahram, orang yang tidak boleh dinikahi dan
boleh terbuka auratnya kepada mahram tersebut, ya sekedarnya saja. Yang berikutnya, begitu juga kalau beserta suaminya, ya, begitu juga kalau beserta suaminya, itu boleh. Begitu juga kalau beserta suaminya. Menilik hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, tidak halal bagi wanita bepergian selama perjalanan sehari kecuali dengan mahramnya. Dan menilik hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW melarang wanita bepergian selama perjalanan 2 malam kecuali beserta suami dan mahramnya. Catat ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang C, demikian pula wanita boleh bepergian seorang diri dalam perjalanan sehari atau lebih kalau untuk keperluan yang diizinkan oleh syara. Nah, apa ini keperluan yang diizinkan oleh agama? Dan dalam keadaan aman. Kalau Indonesia ini kira-kira aman apa ini? Aman gitu, salah gitu. Nah, kalau di Rusia, di Ukraina, di Suriah, nah ini tidak aman. Haram itu hukumnya. Wanita selentir sendirian bepergian sampai nginep. Karena mengingat hadis Adi bin Hatim yang berkata, waktu aku di hadapan Nabi SAW, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang mengadukan kepada beliau tentang kemiskinan. Kemudian datanglah seorang lagi yang mengadukan tentang gangguan jalan, alias tidak ada keamanan. Maka sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sudah pernah lihatlah kamu desa Hira, hai Adi? Ini tanya Rasulullah. Jawab Adi, belum ya Rasulullah, tetapi sudah pernah dengar beritanya. Sambung Rasulullah, kalau kiranya panjang umurmu, tentulah kamu akan mengalami zaman seorang wanita bepergian dari desa Hira itu sampai bertawaf mengelilingi Ka'bah dengan tiada yang ditakuti melainkan Allah. Sehingga Bapak Ibu, si desa Hira ini itu desa yang aman. Maksudnya seperti itu. Nah, Rasulullah dalam sabdanya, kalau kiranya kamu panjang umur, tentulah kamu akan mengalami sebuah zaman di mana seorang wanita itu bepergian dari desa Hira itu sampai bertawaf mengelilingi Ka'bah dengan tiada yang ditakuti kecuali takut kepada Allah. Berarti wanita itu boleh bepergian nginep, yang pertama disertai dengan mahram. Yang kedua, apabila ada keperluan yang diizinkan oleh agama. Yang ketiga, apabila situasinya itu aman. Nah, jadi dulu itu bolehlah. Misalnya Nusewu dari sini mau kemana? Yang butuh nginep dari Jogja ke Bali, itu nginep ya, karena perjalanannya 14 jam ya, naik bis ya. Nah itu boleh nggak sendiri tanpa mahram? Boleh? Kalau aman boleh. Berdasarkan hadis Rasulullah, kalau kiranya panjang umurmu Adi, tentulah kamu akan mengalami zaman di mana seorang wanita bepergian dari desa Hira itu sampai bertawaf mengelilingi Ka'bah. Berarti umroh ini ya, dengan tiada yang ditakuti melainkan hanya takut kepada Allah saja. Kata Adi bin Hatim tadi kemudian mengatakan, di kemudian hari aku melihat wanita bepergian dari
hero itu sehingga bertawaf di Ka'bah tiada yang ditakuti melainkan hanya Allah saja. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tetapi kalau ibu-ibu itu berangkat umroh sendirian, ya, tidak ada mahramnya, itu kalau untuk keperluan syarah diperbolehkan. Okay. Terus yang kedua, aman apa betul di pesawat? Ada pencoleknya betul, insya Allah aman ya. Nah itu berarti diperbolehkan. Tapi untuk haji itu biasanya itu mutawifnya mensyaratkan harus ada mahram. Jadi begitu. Nah, biasanya kalau tidak ada mahramnya, ribun, semuanya nggak ada yang kenal, ya tetap boleh. Yang D, adapun yang disebut mahram yang difirman, yaitu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu kita belajar ya mahram. Siapa saja yang disebut dengan mahram? Siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi atau menikahi? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu kawini wanita yang telah dikawini oleh bapakmu. Berarti siapa ini? Janganlah kamu kawin dengan wanita yang telah dikawini oleh bapakmu. Berarti jangan kamu kawin sama istrinya bapakmu. Ini berarti ibu, ya. Ibunya ya. Kamu sok kawin sama ibu. Ini maksudnya ibu diri. Janganlah kamu kawini wanita yang telah dikawini oleh bapakmu kecuali yang telah terlanjur kamu lakukan pada masa lampau. Kalau sudah terlanjur, sebab yang demikian itu terkutuk dan jalan yang jahat. Kamu diharamkan menikahi ibumu, senang ya, saudara perempuanmu, ini berarti kakak atau adik yang perempuan ya, bibimu, tante-tante, mamanmu, maman itu sudah, paman, anak dari saudara lelaki, ini berarti siapa? Keponakan. Anak dari saudara perempuan, ini berarti keponakan dari Mbak Yu atau adik yang perempuan. Betul ya? Ibu yang menyusuimu, ibu susuan ya. Saudaramu sesusuan, ini saudara sepersusuan. Terus kalau sekarang ada nggak saudara sepersusuan? Ada? Ya bisa jadi ada. Ya. Ada seorang ibu melahirkan nggak keluar asinya, terus tetangganya misalnya gitu ya, tetangganya itu asinya malah berlebihan misalnya. Nah terus kemudian kan tak susuri sisa, boleh nggak kayak gitu? Boleh, tetapi kalau anaknya itu yang satu laki yang satu perempuan sebaiknya jangan. Ya sebaiknya jangan. Kenapa bisa begitu? Kalau laki sama laki nggak apa-apa, perempuan sama perempuan nggak apa-apa. Ya, khawatirnya nanti ketika gede mereka jadi seneng-senengan. Kalau seneng-senengan boleh nggak menikah? Otomatis haram menikah. Okay. Saudaramu sesusuan, ibu istrimu itu siapa? Ibu istrimu, mertua perempuan, itu ibu istrimu. Tapi kemarin ada kasus mantu itu selingkuh sama ibu mertua. Ada ya? Iya. Ibu mertuanya itu sudah 50 tahun. Terus cerita kalau ya gimana, saya itu cuma menggantikan anak saya. Anak saya itu kerja sebulan gak pulang-pulang. Jadi mantu saya kasihan. Jadi
anak istrimu, anak tiri ya, yang sudah kamu kumpuli ibunya. Nah, jadi ibu anak tiri, janda sama duda menikah, kemudian masing-masing bawa anak. Terus kalau sudah campur, ya, janda sama dudanya itu, maka hak hukumnya untuk menikahi anak tirinya. Tapi kalau belum campur dan kemudian bercerai, itu dudanya tadi boleh nggak menikahi anak tirinya? Boleh. Dalam? Karena sudah orang lain. Ya. Anak istrimu, anak tiri yang sudah kamu kumpuli ibunya. Maka jikalau belum kamu kumpuli, tidak mengapa kamu menikahi anaknya itu. Juga istri anak-anakmu sendiri, alias menantu. Dan janganlah kamu mengumpulkan bermadu dua istri bersaudara kakak adik. Jadi Bapak Ibu diharamkan, ya, kakaknya diambil istri, adiknya juga diambil istri. Yang sering terjadi itu adalah turun raja. Ini kakaknya diambil istri, meninggal dunia, kemudian adiknya itu juga janda karena suaminya meninggal, maka si janda ini itu menikahi iparnya, adiknya. Ya, kalau itu boleh, asal tersebut tidak bareng sama kakaknya tadi, saudara kakaknya. Kecuali yang telah terlanjur kamu lakukan pada masa lampau. Kalau sudah terlanjur diperbolehkan. Sungguh Allah itu Maha mengampuni dan Maha mengasihi. Ini ada di Quran Surat An-Nisa ayat 22 dan 23. Ini yang ayat 22. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Yang artinya janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu. Ini yang wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu berarti siapa tadi? Ibu tiri ya? Ya, ibu tiri itu tidak diperbolehkan untuk dinikahi kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Kalau yang sudah terlanjur orang tua, sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Ini An-Nisa yang 21. Nah, sekarang An-Nisa yang ayat yang berikutnya. An-Nisa yang 23 yang tentang mahram tadi. Ini ya, Bapak Ibu ya. Kalau pengen ngerti mahram itu lihat An-Nisa ayat 23. Ini siapa saja yang mahram, ya, yang tidak boleh dinikahi. Kalau sepupu boleh nikah boleh, ya. Jadi kalau sepupu, kakak sepupu, adik sepupu, kita ketemu terus cium-ciuman, boleh apa enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Kalau nikah, iya, sepupu itu boleh nikah. Maka dari itu sepupu bukan muhrim. Kalau ipar muhrim apa bukan? Ipar muhrim bukan? Bukan. Sehingga kalau kita ketemu ipar, ya, kita berkunjung ke tempat adik kita, terus kemudian adik kita perempuan, saya laki-laki, adik perempuan, terus kemudian saya kalau salaman sama adik saya boleh cium nggak? Cipika-cipiki boleh nggak? Boleh, ya, karena itu adik. Terus kemudian anaknya adik saya yang perempuan boleh nggak saya cipika-cipiki sama adik, sama ponakan saya? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, ya. Terus kemudian, ya, ada apa namanya? Adiknya suaminya adik saya perempuan, kemudian ketemu di situ saya cipika
saya boleh nggak cipika-cipiki sama Enggak. istrinya kakak saya? Tidak boleh, Enak. karena itu ipar. Ipar. Jadi, hati-hati, ipar itu mau. Jadi banyak kejadian, ya. Banyak kejadian yang perselingkuhan dengan ipar, dengan adik istri, dengan adik suami, ya. Sehingga sepupu itu tidak boleh cipika-cipiki karena sepupu bukan mahram. Ya. Kalau Ali bin Abi Thalib sama Fatimah itu hubungannya apa? Rasulullah sama Ali bin Abi Thalib itu sepupu, ya, sepupu ya, sepupu. Terus kemudian Rasulullah punya anak Fatimah. Fatimah undang Ali bin Abi Thalib apa? Manggil Ali bin Abi Thalib apa? Ya. Kalau Ali manggil Rasulullah apa? Mas, ini apa betul? Rasulullah manggil Ali di adik sepupu loh. Nah Fatimah manggil Ali apa berarti? Tapi sepupu. Boleh nikah nggak? Boleh nikah nggak? Boleh. Oh boleh. Jangan nikah. Ali benar-benar sama Fatimah. Yang tidak boleh itu kakak adik kandung. Itu nih. Tapi kalau kakak adik sepupu itu boleh itu menikahi keponakannya. Tapi keponakannya sepupu. Nah, jangan keponakannya. Orang saudara kakak adik sepupu aja boleh menikah. Ya. Ini ya. Ini An-Nisa ayat 23 ini tentang mahram. Ini diharapkan atas kamu menikahi ibu-ibumu. Ya, jelas ya. Jadi ibu tidak boleh dinikahi. Anak-anak perempuanmu. Ya, jelas. Saudara-saudara perempuanmu. Ini kakak, atau adik yang perempuan. Saudara-saudara perempuan ayahmu. Ini berarti siapa? Tante. Tante ya. Nah, tapi kalau kasusnya kayak begini, saya punya ibu itu punya adik itu adalah om punya istri, dia. Saya sama istrinya om itu mungkin belum betul. Lagi. Saya punya ibu itu punya adik, saya panggilnya om ya. Om punya istri namanya tante. Okay. Nah, saya salaman sama tante boleh nggak cipika-cipiki? Tidak boleh. Okay. Kalau istri saya boleh nggak cipika-cipiki sama om? Tidak boleh. Boleh nggak? Nggak boleh. Okay. Jadi yang boleh itu siapa? Kakak saya yang perempuan cipika-cipiki sama om boleh nggak? Boleh. Karena itu adalah adiknya ibu. Tapi kalau ipar, iparnya ibu berarti kan itu tidak boleh. Jadi tidak boleh sebagai. Saudara-saudara perempuan ibumu, jelas itu ya. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki berarti keponakan. Anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, anak perempuan dari saudara perempuanmu. Berarti ini keponakan ya. Keponakan. Ya. Dari adik kita yang perempuan, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, jelas ya. Ibu istri-istrimu alias perempuan, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri nggak boleh, yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah dicampuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, tidak berdosa bagimu menikahinya. Jadi boleh menikahi anak tiri yang ibunya sudah diceraikan. Betul? Dan diharapkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu. Jadi menantu nggak boleh. Ya, tidak seperti yang saya ceritakan tadi. Bisa di mana itu ya? Menantu kok malah selingkuh sama mertua perempuan. Dan diharapkan pula mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara. Kecuali kejadian pada masa yang telah lalu.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah. Di surat An-Nisa ini banyak hukum-hukum yang mahram yang ada. Terus kemudian tentang pembagian warisan. Itu surat An-Nisa juga. Ayat berapa? 11, 12, 13, 14. Ini laki-laki dapat berapa? 2, perempuan dapat 1. Kalau perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2. Kalau laki-laki dapat 1, perempuan dapat setengahnya. Itu ada di surat An-Nisa. Ya. Maka dari itu dulu ada kisah dua orang ibu melahirkan hampir bersamaan. Semua anaknya perempuan. Kok semua anaknya perempuan? Ada yang anaknya perempuan, ada yang anaknya laki-laki. Terus kemudian di rumah sakit di Amerika, susternya teledor, tidak segera memberi gelang identitas. Terus kemudian semua ibu itu mengaku anaknya laki-laki. Padahal ada satu ibu yang melahirkan anaknya perempuan. Susternya juga bingung. Yang itu kok jalurnya anaknya kok lanang kabeh. Padahal ini anaknya anak perempuan. Akhirnya lewatlah dokter muslim ditanya bagaimana kitab suci Al-Quran bisa menyelesaikan bayi ketukar. Apa yang kemudian disampaikan? Lihatlah Al-Quran surat An-Nisa ayat 11. Allah mensyariatkan bagi kalian pembagian harta pusaka atau warisan, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Jadi anak laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Terus bagaimana ayat itu bisa menyelesaikan masalah bayi yang ketukar? Karena semuanya pengakuannya anaknya laki-laki semua. Tentu tidak bisa. Akhirnya apa? Ternyata dicek air susunya, kandungan nutrisi di asinya itu yang lebih banyak itu anaknya laki-laki, yang lebih sedikit anaknya perempuan. Karena jatahnya laki-laki itu 2, perempuan itu 1. Ibu-ibu yang punya anak laki, punya anak perempuan, yang nyusunya kental itu yang laki apa yang perempuan? Loh kok jadi kan itu jawab belum nyusunya yang laki-laki, masya Allah. Gitu, karena apa? Jatahnya. Dengan begitu maka anak perempuan itu disampaikan kepada ibu yang nutrisinya lebih sedikit. Terus kemudian bu, ini bu, labnya menunjukkan nutrisi asinya lebih sedikit sehingga anak ibu perempuan. Saya juga tahu anak saya perempuan, tapi saya pengen anak laki-laki. Ternyata itulah yang menjadi masalah. Pemilih pengantin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, jadi berkenaan dengan musyawu, haramnya tidak bolehnya seorang wanita berpergian kecuali ditemani oleh mahram, kecuali apabila situasinya aman. Sehingga boleh nggak? Boleh berpergian melewati mahram. Asal aman. Pemilih pengantin yang dapat kami sampaikan, mohon maaf